Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, tanggal 29 Februari 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Dalam bahasa Batak dikatakan, tareho kamuma pinggol muna, jala roma hamu tuau. Tangihon hamuma, asa mangolu tod dimunay. Jadi bahenok kumatu hamu, padan saliling-liling na. Ima padan parasian nasitongi tusidapit nasotupa mubah. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Kita sudah pasti tahu apa yang terjadi dalam hidup orang yang diasingkan. Pada waktu bangsa Israel berada dalam pengasingan, pembuangan Babel, bangsa itu sangat menderita. Mereka terkekang dari segala aspek kehidupan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri penderitaan itu. Bangsa Israel diasingkan dan dibuang ke Babel karena bangsa itu telah menutup telinganya kepada segala perkataan Tuhan. Bangsa itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, dan bangsa itu lebih mendengarkan perkataan manusia. Tuhan menghukum umatnya dan membuang ke Babel. Selama di pembuangan, bangsa Israel sangat menderita. Tuhan mengundang umatnya lewat Nabi Yesaya agar kembali kepada Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan membuat undangan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa bayaran. Yesaya menyampaikan seruan ini kepada bangsa Israel agar bangsa itu kembali kepada Tuhan, karena Tuhan telah menunggu mereka. Tuhan telah menunggu mereka untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Seruan dan undangan ini perlu direspon dengan mengarahkan telinga, menyendengkan telinga kepada Allah untuk mendengar panggilan Tuhan. Mendengar Tuhan yang adalah keselamatan dan hidup umat. Kesediaan umat untuk mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan mengikat perjanjian abadi dengan umatnya yang dipenuhi kasih setia yang teguh, seperti yang telah dijanjikannya kepada Daud. Mengikat perjanjian menurut kasih setia yang teguh oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengakhiri masa-masa penderitaan Israel, dan Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, mungkin juga kita dapat merasakan bahwa hidup kita seperti berada
di pengasingan ketika kita menghadapi berbagai hal yang membuat kita menderita. Penderitaan yang silih berganti yang diperhadapkan kepada kita, sepertinya Tuhan telah meninggalkan kita. Tapi pastinya Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun kondisi yang kita alami, Tuhan berfirman, "Sendengkanlah telingamu." Tuhan mengajak kita untuk tetap mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan akan mengikat perjanjian dengan kita. Perjanjian menurut kasih setia yang teguh. Dan Tuhanlah menjadi keselamatan kita. Untuk itu, mari kita mengarahkan telinga kita. Sendengkanlah telinga kita kepadanya. Dan hiduplah menurut jalan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan air kepada kita saat haus dan makanan pada waktu lapar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kiranya kami selalu mendengarkan Engkau, agar kami berjalan di jalan Tuhan. Kami akan selalu menyendengkan telinga kami kepada seluruh perkataan-Mu, agar kami beroleh kasih setia yang teguh daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Kiranya Tuhan menuntun hidup kami, agar kami beroleh sukacita. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.